Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Pratama Arhan, pria kelahiran Blora yang sukses terbang tinggi bersama Timnas Indonesia dan menembus sepak bola Asia. Bagaimana awal mulai perjalanannya di kancah sepak bola? Langsung aja kita bahas di The Derby. Ya, Dodi tentunya adalah sebuah milestone atau pencapaian lagi bagi timnas Indonesia yang resmi maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kita sudah bersama Pratama Arhan yang juga berkontribusi luar biasa selama proses kita berproses untuk bisa menjadi timnas yang lebih baik dan permainannya juga lebih ciamik gitu kan. Gitu. Hari ini kita kulik dulu nih Arhan gitu kan. Mas Arhan. Sehat, Mas? Emang harus pakai mas? Ya kan dia orang Jawa. Kalau dia Padang, gue panggil Uda. Kalau dia orang Belanda, Panggil siapa? Panggil nama. Bukan Mister ya, Mister. Gimana nih Mas Arhan perasaannya kemarin akhirnya walaupun harus menunggu sampai partai terakhir itu berarti ya, kita tetap bisa maju ke putaran ketiga, Mas. Tentunya saya sendiri pribadi sangat senang dan pemain pun juga sangat bangga dan bahagia lah di locker room kita rayain bisa lolos ke round 3. Ya, pengalaman yang luar biasa sih buat saya. Tapi kok dari kemarin selama perjalanan di kualifikasi, lawan yang paling berat menurut Arhan siapa? Irak. Irak ya? Kenapa? Karena fisikalnya? Atau apa tinggi-tinggi? Fisikal, pengalaman. Jadi itu yang bikin Arhan jadi... Tapi kan kita udah banyak pemain-pemain yang juga udah main di luar gitu. Artinya secara pengalaman dan juga fisik nggak kalah-kalah amat. Apa yang kira-kira menurut Arhan membedakan banget lah kemarin secara permainan sama Irak? Mungkin karena baru gabung juga ya. Karena sih beberapa baru gabung. Chemistry juga belum menyatu banget jadi ya. Cuman pemain juga sama pemain yang lain juga untuk apa namanya gimana cara untuk bisa jadi satu. Jadi seluruh pemain tuh kita meeting bareng, kita komunikasi, gimana caranya kita harus bisa ini tujuan kita ini di sini nih gitu. Tapi seberapa optimis sih kalian di internal atau di ruang ganti? Karena ini kan katanya memasuki putaran ketiga, lawan-lawannya pasti udah lebih berat lagi kan. Apa aimingnya atau target kalian memang menuju lolos Piala Dunia atau ya udah? Ya pastilah. Melaju sejauh-jauhnya aja tanpa muluk-muluk gitu ngeliat Piala Dunia. Tentunya kita sebagai pemain pasti tujuannya Piala Dunia. Target kita Piala Dunia. Iyalah. Bagus. Nggak kan ada juga yang orang, kita realistis dulu aja, ngeliat yang step by step, lihat lawannya siapa, kita maju sejauh mungkin. Gue rasa pemain juga dalam arti begini, yang dibilang itu pasti, oke. Tapi nanti pada saat drawing, di mana mungkin kita yang tim paling lemah, gue rasa Sintayong akan bilang, kita lihat step by step. Every game is a final. Setiap kita fokus ke setiap game, kita curi poin. Karena kalau lu berada di rank 3-4, itu masih ada peluang. Benar. 1-2 lolos, 3-4 bikin grup lagi, nanti juara lolos. Jadi peluangnya akan lebih besar di situ, realistisnya. Cuman yang gue pengen tahu, kemarin itu Kelvin Verdong main. Kamu sama Shane cadangan. Match lawan Irak, Shane main. Kamu cadangan. Apakah kesimpulannya kamu nomor 3? Atau Sintayong melihat pedes ya pertanyaannya. Normal. Ya normal. Ini pertanyaan just stop. Ya tapi udah kenal kan. Beginilah. Kakek-kakek tua di sini. Kalau panas pakai Rexona. Mau dicolok matanya boleh. Kasih kepalanya juga boleh. Apakah Arhan merasa jadi pemain ketiga atau Arhan justru termotivasi? Untuk belajar. Wah, gue harus bisa ngalahin 2 pemain nih. Karena kemarin pun Shane nggak main, Arhan yang masuk. Iya kan? Ya, kedua. Jadi perasaan Arhan sendiri dengan datangnya Kelvin Verdong gimana?
Saya pribadi ngelihat Kelvin itu permainan sangat luar biasa. Benar-benar sangat luar biasa. Dia pengalaman banyak banget seperti Pada saat latihan juga ya? pada saat latihan dan dia di timnya juga caps pertandingan juga Iya, banyak banget. Saya juga belajar. Iya. Saya lebih senang seperti ini kayak oh datang pemain baru nih pengalaman lebih baik dan saya harus belajar gimana cara saya bisa nyamain atau bisa lebih unggul dari dia. Ya. Dan kamu kan punya senjata rahasia yang orang mungkin masih cuma arahan doang nih. Tapi teman-teman kamu di timnas tuh pada mencoba nggak sih? Gimana sih yang caranya? Kalau badan kan sebenarnya gedean Patinama, Iya. Verdong gitu. Kok bisa gitu Arhan bisa ngelempar kayak gitu? Ada nggak yang mencoba mencari cara untuk biar bisa ngelempar kayak Arhan? Enggak, gue perdalam lagi. Nah. Di Liga Eropa yang kita kenal, Nggak top banyak. level, nggak banyak loh. Nggak banyak Iya. juga dulu kan Iya. siapa? Nggak banyak. Lori Delap. Ah, Itu juga Lori nggak, Delap. itu juga nggak. Dia hitungannya bukan top level ya dia. Walaupun Sekarang Liga- Dumfries Dumfries yang nggak bisa. sejauh itu. Nggak bisa, Dumfries bisa. Ya bisa Cuman doang. intinya nggak banyak lah, Yang Iya. sangat sedikit. Iya. Ini yang bikin gue amazed. Iya. bisa. Kok Arhan bisa gitu loh? Mulainya dari mana? Banyak sih ikut yang tanya kayak gini Iya nih. kan? Gimana sih latihan apa Ya, caranya? apa yang tuh? dilatih khusus apa? Saya pribadi juga nggak tahu kok. Serius ini benar-benar Mulai kayak murni. lemparnya dari umur berapa? Itu saya tahu lemparan tuh dari waktu SMP, saya ada turnamen, saya coba lempar, itu saya lempar kena kepala, gol. Udah gitu, dari situ saya baru Itu dari tahu. SMP? Iya, dari SMP. Saya baru tahu dari situ, oh ternyata bisa kayak gini. Teman-teman juga pada kaget, kok bisa sih, kok bisa? Saya pribadi juga bingung dong. Iya. Aku juga bingung, saya jawab gitu doang. Humble banget. Iya, karena kan Latihan khusus nggak? Latihan biceps atau Ya apa? misalnya Zize dilempar gitu. Kan nggak mungkin ya tiap malam. Aduh, kalau latihan nggak ada sih, Kut. Bener. Nggak ada Kalau khusus ya? nggak ada latihan khusus. Itu natural secara aja pribadi. tuh berarti. Iya. tapi kamu nggak bisa menemukan resep apa sih dari gerakan Itu gue? teknik gitu? Enggak, Iya, dari ingat tekniknya. nggak? Waktu pertandingan lawan apa ya? Gue lupa di Piala Asia ada pemain lawan yang mencoba kayak dia. Oh iya, Tapi, iya. ya Akhirnya- kalau orang kan kayak peluru gitu Iya, ya. nggak Kalau nyampe. itu Ah, gitu kan. ada pemainnya Korea waktu itu emang bolanya emang susah sih kalau bola yang straight sama yang melambung tuh beda banget. Beda. Karena yang melambung itu terlalu lama di udara, pemain bisa antisipasi. Iya. Iya, iya, iya. Kalau dia kan lebih Jadi, direct. Udah kayak shootingan lah kasarnya gitu. Iya, Shooting yang turun ke bawah. Dan kadang kan throw-in-nya Arhan itu lebih berbahaya daripada Iya, cornernya iya. Indonesia Whip, kan. whip namanya whip. Whip. Gitu. Tapi tadi gue sebelum kita taping ini gue sempat nanya sama Arhan. Gue menarik karena dulu waktu masih di Alkan Bagot, gue ngelihat nggak tahu memang kebetulan atau dilatih, tapi bola-bola Arhan tuh selalu ngarahnya ke Bagot. Bagot. Iya. Alkan Bagot kan. Iya. Dan mengarahnya, ini pertanyaan gue berikutnya, selalu di tiang pertama. Apakah ada opsi tengah atau tiang kedua atau hanya tiang pertama? Ada sih beberapa opsi. Ada beberapa yang opsi. kan pasti kita bikin tiga Oke. opsi. Iya. Yang pertama itu pasti tiang satu, Oke. kedua agak keluar, yang di tengah, yang Iya. ketiga Yang jauh. jauh. Oh, 4 oke, kali opsi kan satu tiang dekat, tiang jauh sama tengah, satu lagi ngelempar dia. Ada Bacot gitu. bahaya. Lu tahu domba-domba gue kayak apa ya? Diserang tuh. Lu tahu kan domba Arhan udah paham ya? Iya. Tapi kalau Enggak, bentar, gue belum selesai. Sabar. rekan setim. Kan lo tadi ngelempar tuh, pasti ada tadi si Bagot, terus ada J. Itu apakah yang lo lempar itu juga merupakan rekan setim lo yang paling dekat, misalnya kayak setim satu teman serumit gitu. Biar chemistry-nya dapat apa gitu apa gimana? Atau emang paling kuat bola udaranya. Nah, Enggak ada. juga sih. Saya malah satu kamar sama Hernando. Oh. Sekamarnya Paling mana kalau tuh? ngobrol aja di lapangan. Oh, sini bolanya nanti kayak gini ya, kayak gini. Apa yang dia mau aja. Enggak, gini. Pada saat kamu pegang bola, oke, teman-teman dari belakang datang. Kan kamu tadi bilang ada 3 opsi. Nah, opsi mana yang kamu pilih yang teman-temanmu paham? Oh, ini opsi. Apakah ada gesture atau apa? Palingnya angkat tangan sih kayak Angkat tangan. 1, 1, 2, 3. 2, Oh gitu. kalau 3 paling Oh, bukan tangan tengah ya? Tripod dong itu pembicaraan Oh, dewasa ya. jadi ada gesture ya, Iya, ada. di mana pemain udah tahu ini tiang dekat, tengah atau jauh. Tapi so far di latihan siapa yang paling sering nangkep bola kamu? ya kalau ada Elkan ya kan pasti. Elkan. Nah sekarang berarti Jay. Jay sama Rizky Ridho. Oh iya Rido juga. Oh, Rido bagus kemarin. Iya. Rido itu- Luar biasa dia. Rido Luar itu biasa. nggak tinggi ya, Iya. tapi timingnya gila loh. Iya, iya. Asli timingnya gila ini pemain. Benar. Gue inget Frank de Boer dulu.
Serius. Yang nggak bisa ngelatih itu kan. Frank de Boer itu kecil. Iya, kecil. Tapi dia sweepernya Barcelona Iya, atau center back-nya. Karena dia timingnya bagus. Ya, Iya, dia jago nge-shoot jarak Ya, jauh sama juga kayak kan. Rizky Ridho, timingnya gila. Nah kemarin juga kan dengan hasil kita maju ke putaran ketiga, otomatis membuat kita juga meraih 1 tiket untuk Piala Asia 2027. Iya, nggak Nah, bisa ikut kualifikasi nggak kayak usah negara ikut. Asia Iya, lainnya iya. ya. Apa itu kualifikasi? Level kita sudah Asia, bukan AFF. Tapi maksudnya Nggak level Aran, kita ya. apakah ini menjadi opportunity untuk ngerasa kayak kan kemarin kita ketika lagi bagus, walau lawan Australia kita kan live reaction ya, Iya. kita tampil bagus banget, kita obok-obok kita Australia. Iya. Tapi hasilnya kan tidak sesuai ekspektasi Kalah. dari Iya, sisi benar. skor ya. Iya. Permainan gue yakin semua rakyat Indonesia happy banget. Lawan Jepang juga, Lawan Jepang. zero Iya. peluang babak Iya. pertama. Jepang zero peluang. Nah, Pegang bola cuma tangtung-tangtung doang. buat Aransinya apakah ini jadi sebuah opportunity untuk gue mau buktikan lagi, gue pengen apa yang tadinya sedikit lagi bisa diraih ternyata hilang, itu pengen lo raih di situ gitu. Itu udah pasti sih buat saya pribadi dan teman-teman pun juga sekarang sama. Tujuannya tuh juga sama. Kita nih udah nggak masuk kualifikasi nih maksudnya kayak itu kita udah lolos Piala Asia. Ya, udah lolos Piala Asia. Jadi teman-teman itu udah kita kayak ayo kita bisa lebih naik level lagi gitu loh. Kita fokus lagi tujuan kita ke depan gitu. Kan kita tujuan kita ke Piala Dunia. Entah nanti draw-nya kita dapat satu grup sama negara mana, yang penting kita jalanin dulu, kita up level lagi. Gue mau tanya lu jujur, jawab jujur. Enggak, ini bukan tentang istri lu kok. Gue mau tanya lu jujur. Seandainya pemain di bench, nggak dimainin, contoh. Apakah ada yang bilang, kok gue nggak dimainin sih? Kayak gitu-gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu. Atau ngomong gitu. Tentunya pasti ada sih. Kalau ada saya ya? pasti ada, nggak mungkin nggak. Pasti Ya. ada salah satu kayak di dalam hati pasti ganjel lah Iya, kayak iya. gini-gini. Tapi kan balik lagi, ini untuk tim. Iya. Ini Dan untuk pemain tim. yang lain tuh paham. Paham, udah pasti paham. Pasti tuh ada keganjelan, semua pengen diomongin. Cuman coachin juga bilang yang dimainin cuma 11 pemain. Iya. Nggak Iya. semua bisa dimainin. Jadi ya harus Legowo. berkorban. Ya Iya. cara berkorbannya ya kayak gini. Iya. Kayak Jadi gitu loh. tiap dipanggil mau dapat 1 menit kayak 5 Ah. menit kan harus siap. Ya harus siap. Dan pemain paham itu. Semua pemain udah paham karena coachin udah jelasin dari awal. Cita-cita dulu waktu kecil jadi tentara ya Han katanya. Oh, berarti Bener banget. Bayangkara. Bukan apa, PSTNI gitu ya. Nah terus sekarang malah jadi pemain bola gitu. Ini kamu blessing in disguise atau kamu masih dalam lubuk hati itu masih kayak ngerasa pengen mewujudkan, gue tuh sayang yang ini tidak ini, tapi ini lebih kaya gitu kan. Ya juga sih. Lu belum tahu tentara sekarang. Belum tahu. Kan kita justru kan yang kelihatannya aja gitu. Enggak gitu sih, dulu waktu kecil emang kayak suka lah lihat kan di TV kan tentara kayak tembak-tembakan bela negara. Wah, korban Hollywood. Iya, gitu lah. Masih anak kecil kan pengen jiwanya pengen jadi tentara lah, bela negara. Oh, jadi kayak gini seru nih kayaknya. Cuman kan saya dididik dari kakak saya, ngikutin kakak saya. Ayo ngajak saya ke main sepak bola, ikut SSB dari Oh, kamu pemain profesional? Iya, dia main di Semen Padang Sekarang? sekarang. Siapa namanya? Dimas Roni. Cuma lu nggak akan Nggak tahu, iya nggak Nggak tahu. Dia baru. Dia baru. Nggak tahu. 27 kalau nggak salah. Oh, 27. Dari situ coach saya diajak ke SSB tuh Umur hari berapa waktu itu? Waktu pertama kali main di SSB? kelas 3 SD. Oh, udah masih kecil banget ya. 3 SD itu 9 tahun. 9. Iya, 9. Itu di kota mana? Di Blora. Blora. Kamu lahir di Blora? Di Blora. Oke. Jadi di Blora banyak SSB enggak? Nggak terlalu banyak sih. Blora Tapi tuh yang ada. mana? Tapi Yang Putra ada. Mustika itu apa? Iya, ya? Putra Mustika. Putra Terus pindah ke SSB Terang Bangsa di Iya, Blora juga apa di mana? enggak Akademi Terang Bangsa di Semarang. Oh. Saya merantau, Merantau lulus tuh, ya. Oh, ya, dari merantau, Blora dari ke Blora. Semarang. Berapa? Lulus SD langsung rantau. SMP, SMA. Lah terus tinggal di mana lulus SD? Di sana. di asrama. Ada mesnya. Ada Oh, asrama. langsung direkrut sama SSB Semarang. Enggak, kayak kita seleksi. Kita Iya. dapat beasiswa full, sekolah, makan, Oh, tapi semua tinggal dapat. di asrama. Nah, tapi tinggal di asrama. Jadi dari kecil ibarat kamu sudah nggak Merantau. dibawa ketek emakmu ya? Enggak. Iya kan? Iya, Iya, udah dan mandiri rantau. kan? Udah terbiasa ini. Ya cuman Which is ya good loh. ah, Ini gue bilang karena orang kita kalau belum nikah mau 27 28 masih tinggal di rumah mah, masih diketekin sama emaknya. Kalau dia udah SD, udah lulus SD ya, lulus SD langsung. udah langsung bisa mandiri walaupun di asrama lu tetap butuh
keberanian. Iya. Jadi dari kecil udah diajari mandiri ya. Iya, cuman nah kayak waktu pertama kali di asrama itu kayak 1 bulan tuh kayak Iya, pengen pasti. pulang lah, itu wajar. Iyalah, umur Ya. segitu. Iya. Iya. Cuman lama kelamaan temannya banyak, Iya. kebiasaan jadi banyak teman juga. Ya, enjoy aja sih. Di situ sampai kapan? SMA, lulus SMA. Sampai di PSIS. Iya. Oh, Oh, sebelum sampai di PSIS. Iya. SMP, SMA, SMA itu aku udah masuk di Elite Pro yang Iya. U18 waktu itu. Iya. U18 di PSIS juara 2 langsung dinaikin Juara ke- cuma 1, 2 itu ya, runner ya, up. ya, runner up. Ya itu Arsenal coach. Iya. Betul, betul. Dan Barcelona. Lagi gue sambil juga. Langsung itu Iya, dinaikin iya, ke Belanda U20. di 78. Lu tambahin aja listnya apa? U20. ya U20 PSIS ya itu peringkat 3 lah. Kamu berapa waktu itu? Masih 18. Main di Masih U20 Iya, lah, main U18. Iya. Masuk senior umur berapa? Masuk senior umur 19 kalau nggak 19. salah. Ya 19 mau ke 20. Terus berapa tahun main di PSIS? Setengah musim kali ya. Setengah musim terus pindah Pindah ke ke Jepang. Yang ngajak ke Jepang siapa? Saya minta kan ada Om Dusan kan agen saya. Dusan, oh, Saya Dusan. habis dari Piala Menpora waktu itu. Saya main di situ kan habis itu aku bilang coach selesai selesai Piala Menpora saya pengen Coba coba tantangan baru gitu. Coba di luar atau spesifik Jepang? Keluar, cuman ada tawaran Opsi. ada di Ada yang waktu di itu Eropa? Nggak? Ada di Belgium, di Jepang sama di Thailand waktu itu. Kenapa nggak ke Belgium? Ketemu Marcelino, males ya? Nggak sih, kata saya lebih ke tertarik di Jepang sih Oh, waktu Jepang. itu. Karena emang kan di Belgia pun juga Liga 2 kan karena Liga 1 Liga Jepang sama Liga Belgium kan nggak terlalu beda jauh sih menurut aku ya. Iya. Karena Aran juga mungkin familiar sama film-film Jepang. Astagfirullahaladzim. Ninja Hattori, Oh. Doraemon. Nggak, ya. klub gue itu masih... Kimochi. Gue tuh kesel sama klub Jepang. Iya coach. Karena gue yang kenalin Iya, Lili tahu. Pali kan. Ya. Lili Pali tuh nggak dipakai. Dan gue kontak sama dia bilang gue cuma main friendly. Habis Lili Pali same club, Bahdim. Hadim. Nggak Kofu dipakai ya. juga. Ya. Sekarang Arhan. I mean, klub Jepang itu ambil pemain kita itu untuk sosmednya Exposure, doang, ya. exposure doang. Ya. Kan brengsek kalau begitu. Ya lu Iya ngerain kan? lah. Nah beruntung dia sadar, langsung cabut kan. Iya langsung. Sekarang di FC Seoul. Swan. Swan. FC. Ya. Sekarang dapat kesempatan bermain nggak? Ya. Kemarin debut baru. Kemarin debut, cuman sebelumnya. ya debutnya kurang mengenakan. Oh, Tapi kebanyakan kartu kan merah ya? Iya, Ya, mantap, bagus. Langsung dibacain Bagus. semuanya. Langsung lihat, oh ini harian kartu merah. itu coach karena waktu itu kan sebenarnya udah mau dimainin kan, tapi saya gabung ke Timnas. timnas. Kebanyakan gabung di timnas jadi Nggak, at least pelatihmu niat untuk Iya. memberi kamu kesempatan. Nggak kayak Jepang gitu. Jepang. Ya. Nah itu pertama kali, karena Arhan kan kalau dipanggil timnas nih mau dikasih menit bermain 5, 10 dia tetap Tetap committed. ya, harus profesional. Top ya. Dan Betul. gimana kesannya pertama kali ketika dipanggil timnas? Ini kan kalau buat pemain tuh pencapaian yang Ya. tinggi lah buat membela Merah Putih. Perasaannya gimana tuh? Pertama kali ditelepon, apakah miss call? Kan tuh banyak tuh. Iya. Kalau konten-konten pemain bola ya pas ketika dipanggil gitu kan. Terus dia nangis, wah nih gua termasuk ke squad ini nih gitu. waktu pertama kali dipanggil tuh saya nangis. Serius, ini nangis beneran karena dikasih tahu Coach Ridwan tahu kan? Iya. Mantan pemain juga. Saya dikasih tahu kamu ikut seleksi U19 waktu itu. Saya langsung telepon orang tua saya, Bu, saya ikut seleksi. Nangis walaupun belum lolos, setidaknya saya udah suatu kebanggaan bisa dipanggil seleksi timnas U19 karena emang Telepon tujuan pacarmu saya. nggak? Belum. Oh, itu belum Zize ya? pacaran. Belum Zize. Itu kan 2017 ya? 19 19 ya? 19 Belum ya? waktu mau Covid. Oh, iya. Itu pertama Itu kali. selebgram atau siapa waktu itu? Iya. Oh, tidak ada. Dibacain anjir. Ya, siapa tuh gadis Blora. Kan perjalanannya masih gitu tuh. Gadis desa. Dari gadis Blora, udah pindah ke Seumur Semarang, hidup kan masih selebgram. explore, Enggak, kan? kalau udah Nggak mungkin langsung nikah Kalau dong. udah Semarang pasti anak kuliah Semarang dulu tuh. Iya dong. 11, Iya. apa sih Semarang? 11 Maret. Apa? Iya, apa Semarang tuh apa? Sayang, apa Semarang yang gede sayang? Undi, Ponegoro. Wah, masuk tuh Semarang gitu kan. Jangan. Pemain timnas U19 nih coy gitu kan. Terus masuk ke timnas U19,
main berapa match sebelum masuk ke Kan dia senior? ikut itu dulu kan, yang Yang tur dulu kan. Iya, waktu itu seleksi ikut dari 60 pemain. Saya juga nggak berharap lebih waktu itu, cuman ikut seleksi pun juga udah senang gitu Tapi kan. mah pas yang waktu seleksi itu udah ada lemparan yang Udah. senjata Udah. itu. Lagu Udah itu lah, udah dari teriak-teriak. SMP. Oh, Udah enggak, SMA maksudnya udah waktu jadi SMA. dipatenin gitu, kayak dipakai terus. Udah. Kalau sama Sintayong kan dijadiin senjata banget gitu. Iya. Itu dari 60 pemain tuh kayak udah nggak berat karena kan yang dipanggil juga dari pemain Juga U16, bagus-bagus, ya, ya. U16 yang timnas yang dulu-dulu Iya. kan. Iya. Jadi udah ya udah nating tulus aja ikut aja main aja. Oh, akhirnya kebawa ke TC ke Thailand. Itu TC ke Thailand gila coach. Gila benar-benar gila coach. Kita dibunuh di sana. Sehari latihan 3 kali. Buset. Sehari. Ini lapangan jauh. Kita istirahat di perjalanan 30 menit tidur di bis. Iya. Kita sampai hotel, istirahat kan, misal latihan pagi nih, latihan pagi kita di lapangan. Lapangan main bola, fisik, terus lari 5 km 25 menit. Buset. Habis itu selesai, balik hotel, makan siang, istirahat 1,5 jam, gym, istirahat lagi, latihan lagi sorenya gitu. Malamnya ada tambahan sendiri juga, latihan gym. Itu berapa hari beruntun? 1,5 minggu. 1 minggu setengah begitu. Pulang tipes langsung. Kayak gitu terus. Dari Tapi itu pengalaman bagus sih buat kayak kita kayak saya. Iya. Nah, tadi sempat sebelum on cam tuh gue sempat tanya sama dia. Jadi Kalian curang sebelum on cam. Ya, lu telat. Sorry. Ayah ada program dengan Iya. dengan Tonga dan Ivar Jenner yang kemarin cetak gol luar biasa. Iya. Jadi tadi nanya kan dia udah pernah main di Indonesia, udah sempat ke Jepang, sekarang di Korea. Itu gimana perbedaannya? Nah, dia bilang tadi pace-nya tuh kenceng banget di Jepang. Coba elaborate sedikit Han perbedaan-perbedaannya tuh. Di Indonesia mungkin lebih Nggak mungkin bandingin sama Korea kali ya? Kalau main Indonesia Korea kan cepat. bolanya Ya, mantul di mana, nyampenya di mana gitu kan. Enggak. Indonesia terlalu jauh. Nggak, maksud gua dari lapangan aja. Dari lapangan Coba kita aja. bandingin Korea sama Jepang Ya. dari mata Arhan. Kalau Jepang tuh lebih ke kalau Korea itu lebih ke fisikal sih. Lebih Oke. ke fisikal kalau Hajar-hajar gitu. Iya. Tarkam itu tocos gitu. enggak gitu juga sih. Cuman Tapi lebih fisikal gitu Body, kayak body. banyak. Makanya dia ingin menunjukkan, I'm Arhan, red card langsung. Lo nggak bisa dibully sama Jadi dia. nggak ada macam-macam. Don't fuck with me ya, I'm Arhan. Langsung dia sikat gitu. kasih tanda dulu coach. itu kayak orang masuk penjara, lo sikat dulu jagoannya di penjara. Nih, gua bad boy, gitu ya. Nih, gua Arhan. No aing gitu kan. Tapi kalau Jepang tuh lebih ke teknik, skill dan fisikal tuh jadi satu. Oh. Iya sih, Jepang. Tapi lebih cepat juga kencang gitu. Iya, kalau lebih permainan. temponya lebih tinggi. Oh, yang main ninja semua gitu. Hattori loh. Iya. Kamu lebih suka Korea atau Jepang? Bolanya. Bukan Kalau- kimchi atau sushi, tapi bolanya. Kalau saya pribadi ya kayak liganya lebih suka di Jepang karena secara permainan kan lebih itu. Tapi kalau secara tipikal saya lebih cocok di Korea. Oke. Selalu main back kiri. Selalu main back kiri. Nggak pernah Kalau jadi di winger? waktu di Jepang pernah main di winger, Iya. pernah main di back kanan, dicoba-coba kalau di Jepang. Oke. Nggak, tapi kan ada yang pemain yang sebenarnya punya posisi idamannya nih sebenarnya, tapi dipaksa untuk bermain di posisi yang sekarang. Contoh kayak Alphonso Davies, kan dia ngomong tuh, dia back kiri juga kayak lo. Di Bayern, dia pengennya sebenarnya winger kiri. Tapi karena dari awal masuk tuh ada Robben lah, sekarang ada Kingsley Coman lah, ada Gnabry lah. Dia nggak pernah dapat posisi itu. Nah, dari Arhan sendiri nih, ada nggak misalnya tiba-tiba pengennya jadi Ya pengennya pengennya jadi apa gitu? Posisinya? Striker atau playmaker gitu atau apa? Nggak ada juga sih. Emang waktu kecil aku malah waktu kecil posisinya gelandang coach. Gelandang. Gelandang tengah. Iya, gelandang bertahan. Oh, Gelandang bertahan. bertahan. Gua gelandang Terus bertahan. pindah ke Akademi Terang Bangsa itu main di pernah center back. Center back pernah. Terus habis itu dipindah di sayap kiri. Baru di posisi back kiri. Nah, tapi kan di formasi STI udah pernah dicoba pakai 3 center back dan juga 4 back kan. Termasuk kalau 4 back kan berarti full back, di Iya. back kiri. Iya. Kalau 3 center back kan kamu jadi wing back. Lebih nyaman full back apa wing back? Dua-duanya nyaman sih. Dua nyaman. Dua-duanya nyaman. Kan karena kan kalau full back kan tugas defense-nya akan lebih berat dibandingin jadi wing back kan. Iya. kan? Itu lebih berat mana kamu menurut? Kalau ditanya lebih berat wingback karena lebih Lari kerja terus. 2 Kan kali. lebih Iya, harus kan. nyerang Terus. terus ya. Iya. naik turun. Naik turun turun terus terus. ya. Kalau 4 back kan ada gantian, naik Iya, turun iya, naik turun. iya. Itu lebih enak. Kalau Oke. tanya lebih capek wingback.
Iya sih, wingback itu posisi paling capek sih memang ya. Nah, sekarang kan Umur pindah 20 ke tahun nggak ada capeknya lah. Nggak ada udelnya. Mas. sekarang pindah ke Suwon FC ya. Nah, itu ada support dari Coach Shin nggak? Karena kan klub Korea ya gitu, atau titipan, titip ini ya pemain timnas gue, jangan lo sikat ya gitu, atau apa gitu. Atau bawain kimchi ke rumahnya, anjay. Enggak sih, emang kalau waktu pertama kali ada tawaran, saya bilang, Coach, ini cocok nggak tim ini buat saya? Saya koordinasi dulu sama Coach Shin, dan sebelum itu juga saya tanya ke Asnawi yang pengalaman juga main di Korea. iya. Gimana sih tipikal main di Korea? Gimana sih kayak liganya, Ya. orang-orangnya, kayak gitu-gitu. Kata Coach Shin, kata Asnawi, cocok sih kalau kamu main ke Korea. Terus Coach Shin juga bilang waktu itu, tipikal kamu juga cocok kok main di Korea. Ya. Timnya juga bagus, dia bilang gitu. Oke. Jadi dikasih Suwon itu masukan. yang berapa sekarang? Sekarang 4 kalau nggak 5. Dari 12 tim ya? Kalau Korea 12 Iya, tim ya? 12 tim. Oh 12. Dikit memang timnya kalau Korea. Ya. Terus Ya dulu juga gitu Panji, Coach cocok nggak Panji masuk di derby? Ah nih kayaknya ya udahlah kasih kesempatan gitu. Kalau Hanif nggak, Hanif harusnya ball boy maunya jadi striker. Tapi nggak dapat bola terus. Gue cocok jadi striker, tapi nggak pernah dapat bola. Pertanyaan titipan, nih dari buat Koci. Nih, Kalau ketemu Lingard, mau di tackle, habis nggak? habis nggak? Nah, Lingard tapi udah nggak ada ya? Udah keluar kan Lingard? Masih, cuman kayaknya cedera lagi sih. Iya. Oh, sampai pelatih. Nggak perlu di tackle udah cedera. Nggak Lingard sama Katro. Nggak, gue nggak mau bahas Lingard. Ini pertanyaan apa? Mantan ini nggak mau gue bahas. Tentang MU langsung nggak dibahas ya. Katro Lingard ya. Ya, mungkin tuh- Gara-gara dia dancing di Emirates Stadium langsung karirnya jeblok. Biar mampus. Ya minimal kan udah dancing dulu. Iya, that's why kena karma tuh. ya, Tapi, ya, gue mau nanya satu hal. Kalau di Jepang, kamu udah main berapa? Setengah tahun ya? Setengah tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Siapa lah. pemain yang paling kamu lihat bersinar di Jepang dan juga waktu yang pindah paling ke Korea? susah dihadapin Atau di susah Jepang. dihadapin atau paling yang... Paling jago kayak ini OP banget nih gitu. Pertanyaannya kan masalahnya juga saya Jarang jarang main main, juga di jarang sana. Iya, iya. Atau- Ya, tapi sama kamu di lihat, dalam tim kamu sendiri Tapi di kamu Tokyo juga Valley. lihat kan, Kalau siapa di pemain dia sesi jago latihan. banget gitu. Di waktu tim kamu main, kamu main Kagak kamu ada yang jago main di Eropa semua, Iya. orang Jepang itu. Jadi masih dalam level yang ini. emang Ya, sombong aja. Ya emang bener kan? Lu cek timnas Jepang, berapa yang main di Eropa? Ya iya, tapi maksud gua Hampir Sama keseluruhan. semua. iya. Keseluruhan. Untuk level Jadi Arhan, pertanyaan apa itu? untuk Arhan kan main di level Jepang naik Enggak. level. Arhan udah levelnya Apa? kualifikasi Piala Dunia. Lah, Jepang enggak, Jepang Piala Dunia. level. Gimana? Enggak, atau ada nama-nama pemain yang menurut lo underrated di Jepang gitu. Kayak ini kayak sebenarnya pemain bagus tapi mungkin karena faktor ketidakberuntungan dia nggak bisa bersinar. Nih gue kasih contoh ya, dulu tuh gue sering nonton Liga Muda, Premier League Inggris yang mudanya U21-nya. Tiap weekend tuh ada nama pemain namanya Olivier Ncham. Mainnya kayak Paul Pogba. Pemain City. Pemain City, main muda City tuh. Mainnya kayak Paul Pogba, jago banget di level junior. Diobok-obok semuanya, ketemu Celtic, ketemu PSG, ketemu Arsenal. Nggak ada yang bisa ngambil bola dari kakinya. Tapi begitu pindah, dia pernah pindah ke klub Prancis terus ke Udinese. Pas udah naik ke senior tuh nggak benar-benar Iya, nggak jadi sesuatu Tahu gua gitu. tuh Ncham. Oliver Ncham. Atau di tim kamu deh yang paling Aku ada sih satu tim aku, dua pemain di tim aku paling aku suka cara mainnya. Iya. Ada di posisi gelandang satu. Oh. Itu mobile banget, pegang bolanya. Ya, Orang hampir- Jepang? Orang Jepang asli. Itu kecil badannya, cuman apa? Jago banget. Kuda-kudanya kuat banget, strong. Siapa namanya? Namanya itu ya panggilannya Koki ya. Koki. Itu gila sih itu. Orang Sama- Payakumbuh nggak ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada. Apa? Kayak kumbu lagi kumbu. Kan bininya orang Padang, lu jangan gitu loh. Mantap, ya. Dan sekarang kita akan membacakan dukungan-dukungan yang sudah masuk untuk Arhan, biar Arhan bisa bacain. Karena kan ini juga momentum kita maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan semua support-support untuk timnas sudah masuk bersama Rexona. Ya, kita bacakan langsung buat Arhan. Ini dia, silakan Arhan. Dari Megawati Wulandari 17. Maju terus Indonesia, kita pasti bisa menang. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, kita pasti menang. Oke. Lanjut Ini lagi. cewek ya. nih, Megawati nih. Megawati. Tuh. Ya. Timnas Indonesia semangatmu sampai ke hati. Lanjut terus berjuang sampai juara. Dari Herina Kilmis. Kilmis. Kenapa cewek semua ya? Iya. Kan Arhan, ini buat Arhan. Mohon maaf. Tadi yang buat Zize juga cowok-cowok semua. Iya. Oke, oh ini ada cowok. Ada nih cowok nih, kita kasih satu nih, coba. Dari Faiz Faris, perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu.
hari ini, hari esok, dan selamanya perjuangan kita belum berakhir. Bravo Indonesiaku. Oke. Mantap. Ini mah curcong, nggak ada pertanyaan apa? Enggak, ini kan dukungan. Nanti dukungannya kan ada di billboard Di seluruh billboard. Jakarta. Karena selevel dia nggak perlu dukungan kan. Ya kan Dia bisa motivate diri yang di sendiri. antara semua ada yang toxic netizen yang gitu-gitu kan lu butuh Dukungan. positif. Levelnya udah kayak gue nggak butuh. Ini levelnya terlalu tinggi udah. Kita punya cuan, bukan dukungan. Ya. Yo, nih ada lagi nih. Dari Will, harumkan nama Indonesia seharum Rexona sepanjang hari. Ini Masuk. bagus nih, masuk tuh barang. Terakhir, Iya. Arhan tuh. Dari Bali Property Milenial. Milenial, aku Indonesia, aku Garuda. Untuk Garuda Indonesia, kami yakin pundak kalian ada di spirit bela tanah air. Teruskan perjuangan kalian, tetap semangat. Lanjut terus, pasti menang. Mantap. Oke. Dodi yang submit akan dapatkan cashback e-wallet dan berpeluang menang merch spesial Coach Justin dan hadiah menarik lainnya. Caranya gampang banget. Sikat Han caranya Han. Caranya Han. Tetap Cara- ngerjain. Caranya gampang, pertama beli produk Rexona di minimarket atau di E-commerce. e-commerce kesayangan kalian, terus foto atau capture Capture. bukti pembelian dan kirim ke nomor WA Di sini nih, Official di sini nih. Nih. Ya, tuh. Rexona atau Klik klik di bawah sini. di bawah ini. Lalu tulis. Tulis dukungan kalian untuk Indonesia. Lanjut terus. Terus ke babak selanjutnya. Nah, ayo Dodi dukung Indonesia, lanjut terus bareng Rexona. Mantap. Ya. Mantap. My man. Arhan. Apa lagi? Nanti kita main fun football ya Han, kita kolongin Justin. Nah, atau enggak lu kasih gua lempar ke dalam, gua yang heading. Dia nggak level main sama kita. Lu kan dia main Fun tarkam. football. Dia main tarkam sama kita kena denda lagi. Kita udah sama kardus-kardus. lu enggak gua udah BFF sama Arhan sekarang. BFF. Ini pertanyaan seru nih. Bola aja dia lu. Gue pertanyaan gue pernah dengar Coach Yassin bilang, Ya. jadi pemain timnas itu ada yang pernah dengerin YouTube-nya atau komentar Coach Yassin tuh ada yang takut. Nah, Arhan tuh termasuk yang dengerin nggak komentar pedesnya Coach Yassin? Kalau lewat aja sih, nggak sering nonton YouTube. Kalau lewat aja, Iya. Unfollow Ya. aja dia mah. kayak Modric ya. Ya enggak sih, kadang emang ada beneran juga omongan Coach Justin, cuman kadang juga banyak yang mudorotnya. iya gitu lah. Cuman kan pemain semua mentalnya nggak sama, jadi ya Ada yang gitu. Ada yang baper. Nah, kadang ada yang Enggak, kalau baper, Arhan kadang mah enggak. pemain mental yang ini karena pakai Rexona, percaya Ah, diri tinggi. Iya betul, dong. betul. Iya. Tapi itu kan kerjaan kita. Iya. Nggak apa-apa, bilangin sama yang lain kalau agak-agak snap dikit udah blok aja Justin. Intinya gini, gue tidak pernah mengkritik untuk menginjak kecuali kalau nama lo Mudrik, nah baru gue injek-injek. Iya, iya. Tapi kalau nama timnas, justru karena gue kritik itu gue jelaskan juga sama Marcelino. Marcelino pernah gue kritik, tapi gue lebih sering dukung puji dia, oke? Karena kalau gue kritik, gue merasa bahwa ini pemain bisa lebih bagus. Bahwa dia sekali-sekali menjelek, it happens. Dan kalau main jelek ya siap-siap dikritik. Iya, Gitu aja. itu normal sih. Karena permainan kita pasti ada up down-nya. Nggak mungkin nggak. Arhan timnya satu sama gua, Manchester City. Ya, elah. Ya elah. Ada tim runner up Han sini. Sandung terus, mau juara nggak jadi. Kamu tolong dipotong ya, masukin Sekali-sekali kan? Iya kan, gantian. Gue rata-rata nggak dapet trofi oke, tapi minimal tiap minggu gue terhibur. Daripada ini. Iya, tiap minggu lemparnya ke Panji. Injek dulu. Zizi, Timnya dia. itu dapat piala. Percuma lu main cantik. Tapi tiap minggu diinjek-injek masuk gue tiap kali kita sadar si anjing nih. Ya, tapi kan endingnya manis. Tapi ada nggak mungkin unek-unek dari Arhan atau mewakili unek-unek pemain timnas yang lain buat Koci ini saatnya untuk menumpahkan Han, karena nggak apa-apa ya. Ini saatnya lo sampein aja karena ada gua, tenang aja Han aja. Siapa dulu? Ya Boleh, mungkin boleh, kan boleh. ada. Ya itu tadi sih yang Ya. aku sampaikan tadi sebelumnya, karena emang mental pemain nggak semua sama, ada yang baperan, ada yang mentalnya bagus ya. Cuman ya Coach Justin juga wajar ngasih kritikan, masukan yang kayak gitu. Iya, iya. Ya semoga itu kritikannya membangun dan justru memecut ya, karena pada akhirnya Iya. Coach Justin kan memang pengen timnas kita juga pastinya berprestasi kan. Dan pemain-pemain kita ini masih muda, banyak banget yang kemarin melihat baru dipegang STY
melihatnya tuh mungkin lihat dari jangka waktunya stay itu udah 4 tahun ya. Padahal Iya. anak-anak ini kan berproses terus ada yang baru masuk lagi, masuk lagi. 4 Akhirnya tahun finish potong stay. pandemi satu. Iya, Ya, potong itu. pandemi dan ada banyak pemain baru yang silih ganti Iya. masuk juga kan. Artinya ya itu proses yang nggak bisa instan gitu. Nah ini sekarang kamu targetnya ke depan apa nih? Bermain lebih reguler di Korea atau ya step by step aja gitu ngeliat apa yang ada di depan mata aja. Itu sih, saya pengen target pemain reguler sih di Reguler di Korea. Itu yang masih saya kejar sekarang. Tapi di Korea lemparan kamu dianggap senjata berbahaya nggak sama pelatihnya? Iya. Iya kan? Ada orang yang bisa itu ngambil kan? Karena kita percuma punya arahan, tapi nggak punya orang yang bisa mengeksekusi. Ada. Karena kan emang ada center back Suwon FC Tinggi juga juga. ada. Oh. Timnas juga dia. Oh, Timnas juga mainnya bagus, tinggi. tinggi juga. Nggak pengen coba Itali sama Como gitu? Nggak usah. Jangan. Jangan ke Serie A, nggak mau. Liga Mafia. Ya, Banyak parah suap. banget, Parah parah banget. Dia, banget. dia timnya itu tim suap semua, Man City, Juve. Messi juga loh. Wah, Semua parah tim amplop. banget. Kemarin tapi Qatar parah banget ya. Yang main Wah. dia ya, yang itu aduh. Itu udah out kan itu? Udah out, udah jauh kan coach? Iya. Nah, itu baru. Qatar itu amplop semua itu Qatar. Sesungguhnya itu Parah banget sih itu sih. Makanya punya Qatar tahu sendiri kan. Ya, ini. Nah, PSG. UAE gua mah. Gue kan nggak bilang itu kan PSG. Ya, Timur emang. Tengah pride lah. Golf. Golf. Oke. Nah, sebelum pertanyaan closing, gue pengen ngajak kalian untuk belanja Rexona Men High School baru yang memberikan perlindungan 72 jam segar, dingin, non-stop, dan wanginya tim gua. Wangi juara. Ya, langsung aja cek out di TikTok Shop gue sekarang. Kenapa saya akan ada promo spesial untuk para domba? Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang di bawah ini. Nah, udah. Terus ada pertanyaan terakhir apa pertanyaan terakhir? Nggak tahu. tadi Pertanyaan masih- pamungkas. itu. Nggak ada. Apa? Oh, ini. Oh, ini. Kalau pensiun nanti, Arhan mau lanjutin karir sebagai Set apa? baru juga Bisnis main. aja, bisnis Baru sama juga gua, main. bisnis sama Bisnis. gua. Politikus. Iya. Nah. Jadi YouTuber? Di Jadi sini TikToker? di sini ada semua opsinya. Kalau mau jadi politikus ada Pange, Ya, contohnya. Gagal tuh. Pange Ya, gagal. gagal. Ya, 16% doang. Apa itu? Udah ada mertua ngapain Nggak, dengerin Pange? Gue kasih saran, jangan jadi pelatih, jadi YouTuber aja. Ada YouTuber paling sukses di usia Tua. 57. 57. Ada nggak YouTuber usia 57 earningnya menyamai selebritas? Ada nih Yang satu-satunya manusia nih ya. satu nih. Usia itu hanya angka. Lancar. Jiwanya muda. Gue kemana-mana, gue satu kaki gue kolongin terus. Percaya nggak sih? Han? Percaya nggak? Percaya nggak? Bisa jadi kan? Iya. Ya, apa Tuhan kira-kira ke depannya kalau kamu nggak jadi main bola kamu jadi tentara dia katanya awalnya. Ya sekarang nggak mungkin Nggak lagi. mungkin. Iya. Iya. Berarti apa next ya kalau emang misalkan apa yang kamu bayangin ketika nanti udah nggak jadi main bola? Ini pernah sih diskusi sama istri saya. Woi, mantap. Iya. Ya kan semua harus Diskusi diskusi. di tempat tidur Iya. ya biasanya ya. Harus. Diskusinya Iya. Setnya di mana setnya? Tidur dong. Ya. Ya, terus Ya ngobrol kayak deep talk gitu iya. ya. Nanti Pilotok. kalau udah nggak main bola mau jadi apa Iya. gitu ya. Paling bisnis sih. Itu yang pasti tuh. memang. Gue tuh bakal jadi BFF sama dia, banyak bisnis gue nanti. Oh ya, gue ada Mantap. satu pertanyaan. Gue baca sebuah quote dari media dan media sini gue nggak begitu percaya. Mending gue langsung tanya. Iya. Mertua lu pernah bilang, saya pengen Arhan nggak pulang ke Indonesia, tetap di sana. Bener nggak itu? Bener banget. Ada saksinya iya. juga istri saya. Berarti Itu- mertua lo itu emang padang mertua banget lo ya? bener-bener Mantau punya mental yang luar biasa. Jangan pulang sebelum buah Ya, hasil gitu. jangan pulang sebelum Ya, which is atau good. menimba ilmu sebanyak-banyaknya kali di sana. Sebelum ada batas umurnya kalau nggak salah 30 ya? Apa Ya berapa? pokoknya 10 tahun lah. 10 Ya, tahun insya Allah harus 10 tahun. Nah, iya. kalau emang udah 30 ke atas udah umurnya pulang. Ya udah mulai pensiun lah, Iya. bola. Ya, tapi ya Baru pulang. yang kayak gini nih Han, jangan ke Bangladesh Han, ya maksudnya atau Zimbabwe. Gue tetap nggak suka kesel kalau si Asnawi itu ke Thailand. Ngapain Halo. di Thailand? Ya. Kurang tahu juga sih saya. Tapi daripada Ligue 1 coach. Ya nggak juga. Gue selevel Asnawi masih bisa lah di Korea Divisi Oh, 2 gitu. sangat bisa coach. Belgia, Sangat makanya, bisa. makanya kenapa dia pilih Thailand? Ya mungkin Suruh itu ke Belgia lah. itu jalannya Koci, sama kayak lo jalannya ketemu sama gua gitu kan. Bukannya lu yang nyari gue. Ya, oke.
Dan itu dia tadi episode spesial bersama Pratama Arhan yang sudah kita kulik-kulik ya. Betul. Gitu. Thank you banget Arhan yang sudah berkenan. Siap. Akhirnya Ada bisa ketemu yang langsung. Iya. Top ya. Kita doain karirnya Arhan di Suwon FC semakin melejit, Amin, meroket amin, kalau amin, kata amin. Coach Yasin. Amin. Permainnya banyak. Ya, wherever asal jangan ke Liga AFF. Ya. Jangan ke Liga Southeast Asian ke atas atau ke Eropa. Gue pengen lihat dia di Eropa sih sebenarnya. Insya Allah coach. Ya bisa Emang lah, target jadi- saya Ya. mungkin ya 1 tahun 2 tahun ke Lu depan. kalau lihat Van Bronckhorst kan posturnya sama, tingginya sama. napasnya sama. Ya. Iya. Dan Van Bronckhorst nggak bisa ngelempar. Nggak bisa ngelempar lagi. Iya. Arhan bisa. Itulah kenapa bintang tamunya adalah Pratama Arhan. Iya. Masuk Oke. lagi. Dan thank you Dodi yang udah nonton dan udah ikutan mensubmit dukungan untuk Pratama Arhan juga. Terima kasih buat Arhan yang udah datang. Dan nextnya kita akan ada live reaction Euro 2024. Nah ini udah jelas peta kekuatan Euro, siapa mendukung siapa. Ya di sini ada kubu Itali, ya. Ada kubu company, ya. Ada kubu Inggris yang gak juara-juara. Juara-juara. Gimana? Ada Slovenia. Ya oke. Ya, jadi udah klub semuanya. Dan ini kita akan lihat nanti setiap ada Euro, Coach Yasin akan seperti Raffi Ahmad di acara sahur. Setiap hari 3 live reaction. Wah, tipes. Tipes. Lu jangan. Ini periuk nasi kita. Dia nggak boleh tipes. Orang udah 57 tahun sudah 3 kali aja. Tusuk, pokoknya dia tusuk Suntik, lah. suntik, vitamin C, Vitamin bawa apa, suster semua, kalau perlu. gitu. Ya, itu dia. Jangan lupa buat kalian pasang juga loncengnya dan juga follow TikToknya @coachyasinl28 untuk semua informasi dan juga jadwal-jadwal kita berikutnya. Dan pastinya kita akan lanjut terus juga untuk mendukung Indonesia di putaran ketiga Betul, nanti 5 dan September 10 September. Karena ya kita akan Dan lanjut terus. drawingnya 27 Juni. Ya, berkat dukungan kalian kita akan lanjut insya Allah sampai 2026. Terima kasih. Amin. Sama Rexona, thank you. Yo. semuanya. Thank you. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop. Yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.